Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya TM Syahrizal di channel yang tidak seberapa ini. Curcol positif, curcol with me, ambil positifnya, buang negatifnya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan coba kembali berbagi ya, masih seputar dengan SKB formasi dosen asisten ahli. Saya akan berbagi pengalaman terhadap apa yang telah saya lewati atau yang telah saya alami, dan apa-apa saja yang penting untuk diperhatikan ketika kita masuk pada tahap wawancara SKB formasi dosen CPNS ya. Nah, saya telah mencatat ya beberapa poin penting untuk saya bagikan dengan kalian ya. Dan sebelumnya juga saya telah menulis ini di blog pribadi saya di Curcol Positif Curcol with Me ya, sama seperti SKB micro teaching ya. Dan apa saja yang menjadi poin-poin penting ya, saya telah merumuskan sekitar 5 poin penting ya. Saya tidak menjabarkan secara seksama, namun saya akan memberikan clue-cluenya yang saya harap bisa membantu kalian ketika kalian diwawancari oleh para pewawancara. Nah, yang pertama itu ya, kita itu harus komunikatif. Kenapa komunikatif ini penting ya? Karena yang namanya saya wawancara, yang diandalkan adalah kemampuan komunikasi kita itu seperti apa. Dan bahkan komunikatif ini sendiri memiliki poin khusus di dalam form penilaian. Dan pada tahun 2018 ketika saya lalui ya, poin komunikatif ini adalah poin penting dan menjadi poin khusus yang dinilai se-Indonesia. Ya, karena dari Kemenristek-Dikti yang memberikan surat edaran ya berkaitan dengan SKB dosen, itu ada poin penilaian itu berkaitan dengan komunikatif ya. Dan saya rasa di tahun-tahun selanjutnya juga poin komunikatif itu merupakan poin yang penting. Kenapa poin penting dari komunikatif ini sendiri? Karena kita tahu sendiri ya, kadang ada orang yang memiliki wawasan yang begitu luas ya, namun ketika berbicara agak sedikit kaku ya, tetapi ketika dia menulis itu merupakan hal yang luar biasa. Dan juga komunikatif sendiri ini ya merupakan penilaian penting bagi kita dosen berhubungan dengan banyak orang, banyak mitra misalnya, atau dengan mahasiswa. Masa ketika kita jumpa dengan mahasiswa ya, mahasiswa bertanya, mungkin konsultasi dengan kita mau jawab dengan kata-kata yang terbata-bata ya. Makanya komunikasi ini sendiri penting. Dan para pewawancara sendiri juga melihat ketika kita komunikatif ya, tidak banyak terdiam atau tidak banyak mikir misalnya, atau banyak huruf vokal E misalnya ya, itu harap diwaspadai ya. Karena juga berbicara dengan komunikatif ini sendiri atau komunikasi ini sendiri, ini berbicara bagaimana cara kita atau kemampuan kita itu bisa meyakinkan si pewawancara. Dan kalau memang kita sendiri tidak komunikatif, bagaimana coba cara kita meyakinkan pewawancara bahwa kita layak untuk menjadi bagian dari universitas tempat kita mengambil formasi dosen CPNS ya. Nah, yang kedua ya, ini berkaitan dengan pengalaman kerja. Kenapa pengalaman kerja ini penting ya? Bahkan tidak hanya di formasi dosen sendiri, di formasi lain, mau itu di instansi pemerintah atau di perusahaan, tetap pengalaman kerja merupakan prioritas utama. Karena banyak dosen ya, atau maaf, bukan dosen tapi banyak jurusan atau fakultas dan universitas yang kalau bisa tidak perlu dididik dari awal lagi ya, dia bisa langsung menyesuaikan diri. Jadi berkaitan dengan pengalaman kerjanya sendiri, misalnya kalian memiliki pengalaman ngajar ya, atau memiliki pengalaman di dunia akademisi, itu saya rasa memiliki poin yang positif ya, akan mendapatkan poin plus mungkin dari para pewawancara. Tetapi bagaimana caranya kalau memang kita tidak memiliki pengalaman sedikit pun di dunia akademisi atau memiliki pengalaman yang sedikit di dunia akademisi? Saya rasa tidak masalah ya. Kenapa saya katakan tidak masalah? Karena saya pribadi juga ya, ketika mendaftar di formasi dosen asisten ahli itu tanpa ada pengalaman berkaitan dengan dunia ngajar mengajar ya, dan juga tidak ada bersentuhan langsung dengan dunia akademisi. Misalnya saya tidak pernah melakukan
penelitian, saya tidak pernah melakukan pengabdian, ya, tidak memiliki pengalaman yang cukup untuk melakukan penelitian misalnya, ya. Karena kalau bicara tidak pernah melakukan penelitian itu saya telah bohong. Kenapa bohong? Ya karena seminimal mungkin kita yang telah berstatus atau mendapatkan gelar S2, setidaknya kita telah melakukan 2 penelitian. Yang pertama ketika skripsi, dan yang kedua ketika tesis, ya. Jadi kalau memang kalian nanti ditanyakan apakah pernah melakukan penelitian, jawabannya tuh pernah. Kapan? S1 dan S2, ya. Nah, lanjut lagi, ya. Saya pribadi tidak memiliki pengalaman yang cukup signifikan, atau bahkan bisa dikatakan memang tidak pernah memiliki pengalaman mengajar, ya, berkaitan dengan ilmu saya, yaitu saya berkaitan dengan ekonomi Islam, ya. Tapi kalau memang saya mencoba melihat atau kemampuan dari saingan-saingan saya, ya, kebetulan kemarin saya diminta di prodi saya ekonomi Islam diminta 2 orang, ya, sedangkan saingan saya pada saat itu 6 orang yang memasuki SKB. Nah, itu latar belakangnya itu sudah, saya rasa memang saya sudah tidak ada harapan lagi. Kenapa? Yang pertama, ya, itu telah bekerja di Baitul Mal, kalau nggak salah saya sekitar 3 tahun. Dan Baitul Mal ini sendiri mitra dari kampus atau prodi ekonomi Islam di Universitas Syah Kuala. Dalam artian mitra, ya, ada dosen-dosen praktisi dari Baitul Mal untuk diundang, ya, atau untuk memberikan pencerahan bagi mahasiswa ekonomi Islam atau mahasiswa lainnya di Fakultas Ekonomi, ya. Dan yang kedua, ya, saya mencari tahu juga banyak di antara mereka, dan bahkan rata-rata kesemuanya, 5-5-nya ini telah pernah mengajar berkaitan dengan ekonomi Islam di berbagai kampus, baik itu negeri maupun swasta, ya, yang ada di Aceh. Dan ada juga, ya, yang ketiga saya mendapatkan bahwa ada salah seorang kandidat kuat, ya, dia telah melakukan penelitian secara nyata dan juga telah menulis jurnal secara nasional dan telah diterbitkan di jurnal internasional, udah mengajar kurang lebih 3 tahun lebih, ya. Dan juga ada lagi mereka ada yang berasal dari praktisi perbankan, dan semuanya itu adalah mendukung ketika mereka masuk ke fakultas ekonomi, khususnya ke prodi ekonomi Islam. Sedangkan saya hanya berlatar belakang kantoran biasa yang tidak memang memiliki sentuhan terhadap dunia perkampusan, ya, atau dunia akademis itu seperti apa, tidak ada sama sekali. Tetapi, ya, saya rasa bukan sombong, ya, tapi saya rasa saya berhasil meyakinkan mereka dengan kemampuan komunikasi saya dan jawaban-jawaban yang saya berikan untuk mereka. Jadi saya ketika lihat pengumuman akhir sempat terkejut, ya. Saya di posisi pertama di antara 6 di antara 5 saingan saya yang sama-sama mengikuti SKB dosen, ya. Jadi saya merasa haru, ya. Yang kemarin sebelum pengumuman saya rasa saya tidak ada kesempatan, tetapi ternyata saya di urutan pertama, ya. Saya juga tidak tahu mau bersyukur seperti apa, tidak memiliki pengalaman atau sentuhan langsung berkaitan dengan dunia akademisi, apalagi ekonomi Islam, ya. Tapi bisa mengalahkan saingan-saingan lainnya yang memang memiliki latar belakang atau modal plus untuk berkecimpung di dunia akademisi, ya, terutama di prodi ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ya. Jadi kalian yang memang tidak memiliki pengalaman sedikit pun atau memiliki pengalaman sedikit, ya, itu tidak usah berkecil hati, ya. Mainkan kemampuan komunikasi kalian, yakinkan para pewawancara bahwa kalian itu layak untuk merebut satu kursi di fakultas atau lebih tepatnya di prodi yang kalian tuju ketika kalian memilih formasi dosen di mana, ya. Saya doakan kalian memiliki momen yang sama atau lebih tepat memiliki kesempatan yang sama seperti saya, sehingga kalian mampu untuk mengalahkan saingan-saingan kalian yang memang memiliki latar belakang atau pengalaman yang
luar biasa di dunia ngajar mengajar atau di lembaga-lembaga yang memang berkaitan dengan prodi yang kita tuju. Dan yang ketiga ya, ini berkaitan dengan kerja sama tim. Walaupun kita melamar di dunia akademisi, di kampus, dunia pendidikan, kerja sama tim ini juga tetap akan ada. Contoh kasus misalnya ya, pada saat saya wawancara kemarin itu ditanyakan berkaitan dengan tim untuk akreditasi. Dan akreditasi sendiri kita tahu sendiri, saya pribadi baru tahu ya, ternyata begitu ribet dan begitu membutuhkan waktu yang luar biasa ya. Makanya ditanyakan bagaimana kerjasama tim ini, bagaimana nanti terjadi konflik ya, bagaimana posisi kita, bagaimana ini itu ya, ketika kita menghadapi permasalahan ya, itu semua akan ditanyakan ya. Saya harap kalian sendiri itu bisa mencari jawaban ya di banyak referensi, bisa sharing dengan banyak orang atau googling ya, atau mungkin kalian bisa cari di channel-channel YouTube lain bagaimana cara menghadapi beberapa pertanyaan mematikan ketika wawancara misalnya ya, karena media pembelajaran kita itu begitu banyak, tinggal kita saja mau tidak untuk mencarinya. Nah ya, dan yang ke berapa sekarang? Keempat. Dan keempat ini berkaitan dengan kemampuan bahasa asing. Nah, lagi-lagi bahasa asing ya. Kenapa bahasa asing ini penting untuk universitas khususnya, dan khususnya lagi untuk prodi kita? Karena untuk mendapatkan akreditasi bagus ya, untuk mendapatkan grade bagus untuk universitas kita misalnya, itu sangat diperlukan dosen-dosen yang berkualitas. Untuk salah satu bukti atau dianggap berkualitas itu ketika jurnal kita itu terindeks Scopus misalnya, atau tembus jurnal internasional, dan itu perlu bahasa Inggris. Apalagi misalnya prodi kalian atau fakultas kalian itu membuka kelas internasional ya, seperti Unsyah sendiri atau seperti di tempat saya mengajar ya, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu ada kelas internasional, di mana di sana ada anak mahasiswa dari Bangladesh, dari Palestina, dari dari Afrika kalau nggak salah ada juga ya, dan dari beberapa negara lainnya. Nah, ketika kita bisa membuktikan bahwa kita bisa bahasa Inggris ya, atau kita memiliki kemampuan bahasa Inggris yang aktif, maka tidak diragukan lagi, itu akan menjadi nilai plus untuk kalian, akan menjadi nilai tambahan, dan bisa saja kalian akan mendapatkan nilai tinggi di kategori penguasaan bahasa asing. Nah, bagaimana jika kita tidak memiliki kemampuan berbahasa asing yang aktif ya? Saya hanya menyarankan bahwa jangan pernah mengeluarkan kata tidak ya, karena itu bisa saja langsung membuat nilai kalian itu jatuh ya. Tetapi carilah jawaban atau alasan yang lebih diplomatis ya, mainkan kata-katanya. Contohnya misalnya gimana ketika ditanyakan, apakah kamu bisa bahasa asing? Apakah kamu bisa bahasa Inggris? Kalian mungkin bisa menjawabnya dengan bahasa-bahasa diplomatis. Contoh misalnya ya. Tapi kalian jangan menggunakan alasan saya. Ini hanya alasan contoh saja ya. Misalnya ketika disodorkan pertanyaan yang demikian, kalian bisa menjawabnya dengan jawaban seperti apa ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kalian bisa menjawab dengan alasan ya, untuk saat ini saya sedang terus belajar dan menguasai bahasa asing ya. Saya memiliki kemampuan untuk memahami apa yang mereka sampaikan. Ketika saya baca, saya tahu dan saya paham apa maksud dari bacaan yang saya baca dalam bahasa asing tersebut atau bahasa Inggris. Namun saya memiliki kelemahan untuk menyampaikan dalam bahasa Inggris atau menulis dalam bahasa Inggris, mungkin tidak sesuai grammar ya, tetapi setidaknya saya paham terhadap bahasa Inggris. Atau kalian cari kata-kata yang lebih bagus dari saya sampaikan ya, silahkan. Yang jelas jangan pernah mengeluarkan kata tidak, tetapi cari bahasa-bahasa yang diplomatis ya. Gunakan ilmu
politik sedikit untuk memainkan kata-kata, saya rasa itu lebih bijak dan tidak membuat nilai kita itu jatuh dengan apa ya, dengan begitu dahsyat jatuhnya, tetapi bisa saja akan mendapatkan nilai yang standar untuk kemampuan bahasa Inggris ya, dan itu lebih baik daripada kita mengatakan kata tidak. Dan yang perlu kita garis bawahi lagi ya, berkaitan dengan bahasa asing ini sendiri, kalian memang menggunakan bahasa diplomatis, tetapi kalian juga harus jujur. Contoh misalnya, apakah kalian bisa melakukan atau berbicara dengan bahasa Inggris atau kalian menguasai bahasa Inggris? Kalian bisa saja menjawab bisa ya, atau bisa menjawab saya bisa melakukan atau berbicara kemampuan bahasa Inggris secara aktif, padahal kalian pasif kemampuan bahasa Inggris kalian. Nah, kalian jawab saja secara diplomatis, tapi jangan sampai kalian menjawab adalah aktif kemampuan bahasa Inggris kalian, padahal kalian pasif kemampuan bahasa Inggris. Kenapa saya katakan jangan mengatakan sesuatu hal yang tidak kalian miliki ya? Bisa saja nanti ketika kalian menjawab aktif, maka para pewawancara akan mengetes kalian, di mana cara tesnya itu pertanyaan selanjutnya itu akan menggunakan bahasa Inggris, atau kalian disuruh memperkenalkan diri ya, atau disuruh tes mengajar barang 1 menit misalnya dengan bahasa Inggris, kalian itu akan ketahuan bohongnya, dan itu lebih bahaya. Kalau kalian mendapatkan pewawancara yang baik, mungkin tidak begitu berpengaruh ya, tetapi kalau memang kalian mendapatkan pewawancara yang memang paling tidak suka untuk dibohongi, siap-siap bisa saja 0 nilai kemampuan bahasa Inggris kalian. Dan yang kelima, yang paling penting ya, yang saya rasa juga selain komunikatif, terus apa lagi, pengalaman kerja ya, terus kerjasama tim yang baik, dan juga kemampuan bahasa asing ya, ada lagi satu hal yang memang mungkin dianggap sepele, atau banyak di antara kita yang tidak menyadari akan hal ini ya. Itu apa? Nah, saya sering menyebutkannya itu jual diri. Nah, jual diri seperti apa maksudnya? Yang tentunya bukan jual diri yang negatif ya, tetapi jual diri sini adalah jual diri yang positif ya, bukan jual diri seperti halnya mangkal ya, atau terlibat prostitusi misalnya. No ya, bukan itu. Nah, maksud jual diri yang saya maksudkan di sini yaitu kita memberikan pembuktian ya, bahwa apa yang telah kita lakukan selama ini itu tidak jauh-jauh dengan dunia akademisi atau dengan dunia perkuliahan, atau bisa dikatakan juga lebih spesifiknya itu dengan dunia dosen ya, dimana tentang pengabdian ada, pendidikan ada, dan juga tentang penelitian ya. Jadi segala sesuatu hal yang memang pernah kalian ikuti, misalnya kalian pernah ikut aktivitas, atau kalian pernah ikut pertemuan-pertemuan ilmiah ya, ada seminar, kuliah umum ya yang berkaitan dengan jurusan kalian, yang berkaitan dengan prodi kalian ya, atau yang berkaitan dengan konsentrasi atau yang kalian kuasai, latar belakang pendidikan kalian yang kalian ikuti ya, itu kalian lampirkan. Seperti halnya ada sertifikat, kalian nampakkan sertifikat ya. Kalian pernah nulis jurnal misalnya ya, jurnal kalian pernah diterbitkan skala nasional atau internasional, atau mungkin pada jurnal yang belum terakreditasi kalian tampakkan. Kalian pernah tulis opini dan dimuat di media ya, kalian buktikan, kalian kasih tampak itu pada pewawancara ya. Terus kalian pernah pengalaman pertukaran pelajar misalnya ketika kalian kuliah kemana ya, itu kalian buktikan dengan sertifikat ya. Kalian memiliki sertifikat profesional dosen misalnya ya, kalian tampakkan bahwa kalian itu layak untuk bergabung dengan prodi yang kalian tuju atau jurusan yang kalian tuju ya. Dan itu merupakan hal-hal yang penting sebagai ajang pembuktian. Karena apa? Karena ada statement ya yang dibangun dari pewawancara sendiri ya, bahwa wawancara itu adalah ajang permainan kata ya. Memang benar, saya tidak membantahnya, tetapi
Apakah yang kita mainkan kata-kata tadi yang cukup meyakinkan itu bisa kita buktikan? Ya, buktikanlah dengan sertifikat-sertifikat yang ada. Kapan kita buktikan sertifikat-sertifikat yang ada atau bukti-bukti seperti jurnal atau opini kita yang dibuat di media itu? Ada dua sistem, ya. Yang pertama ketika mungkin pewawancara akan menanyakan, ketika kita jawab, saya pernah menerbitkan jurnal nasional atau saya pernah mengikuti pertemuan ilmiah ya atau kuliah umum berkaitan dengan ini misalnya, lalu pewawancara menanyakan ada sertifikatnya atau ada buktinya, di situ kalian tampakkan ya. Ketika misalnya pewawancara tidak meminta kita untuk membuktikannya, kalian bisa menampakkannya. Contoh misalnya, ya Pak, saya pernah mengikuti kuliah umum berkaitan dengan asuransi syariah misalnya, dan ini buktinya yaitu sertifikat yang saya dapatkan dari apa yang saya ikuti. Ini Pak jurnal yang telah saya buat, ini Pak bukti saya pernah melakukan pertukaran pemuda misalnya ke luar negeri ya. Itu semua menjadi nilai plus untuk kalian. Dan tentu agar lebih lebih rapi ya atau lebih terstruktur ya, tidak amburadul misalnya hanya kita keluarkan satu lembar kertas satu persatu ya. Saya sarankan kalian memiliki map khusus ya. Ini contohnya, ini map yang saya gunakan ketika saya membuktikan beberapa pembuktian bahwa saya layak untuk masuk ke menjadi salah satu dosen di Prodi Ekonomi Islam ya. Ini nah, jadi kenapa saya pilih map ini? Karena kan jenis map banyak ya. Saya beruntung juga nih ya, pasca sarjana UIN Araniri ya, memberikan map seperti ini. Dan kenapa? Jadi di sini ada semacam ini ya, plastik untuk taruh sesuatu ya. Jadi terkesan semuanya itu rapi. Ya, rapi ini saya berikan. Contohnya ya, di tempat fotokopi itu banyak. Saya cuman nggak tahu apa nama mapnya ini. Jadi ketika diperlihatkan ya, ketika kita buktikan, maka ini bisa kita buktikan. Ya, ini Pak saya pernah. Wah, kalau saya menjadi pewawancara itu saya memberikan nilai plus yang luar biasa. Ya. Dan cara yang kedua untuk memberikan pembuktian ya bahwa kita telah mengikuti banyak hal secara mengikuti berbagai kegiatan ilmiah ya atau berkaitan dengan jurusan kita, itu bisa dengan cara di akhir sesi wawancara. Karena apa? Karena rata-rata pewawancara ya ketika akhirnya itu sering meminta kita untuk menyampaikan ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan sebelum sesi ini kita akhiri, dan disitulah kalian sodorkan ya, misalnya dengan kalimat ada Pak, saya ingin menyampaikan bahwa saya selama ini juga terlibat aktif di berbagai kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan jurusan saya ada pernah mengikuti pertukaran pelajar ya, saya memiliki ini memiliki itu, dan saya rasa mungkin nilai kita baru dikasih misalnya 80 ya, dengan kita melakukan pembuktian bisa saja berubah menjadi 90. Nah, 10 poin itu sangat berarti ya. Jangan 10 poin, tingkat 1 2 3 ya, penambahan poin yang diberikan untuk kita itu sesuatu hal yang memang patut kita syukuri. Ya. Oke, saya rasa cukup sekian di kesempatan kali ini. Saya harap ini bermanfaat untuk kalian. Dan mudah-mudahan kalian lancar ketika kalian menghadapi SKB, baik itu sesi wawancara maupun sesi micro teaching yang pernah sempat saya share pengalamannya untuk kalian semua di kesempatan yang telah lalu ya. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.